Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nursyad illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wasahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan diberikan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas kembali tentang Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu. Saya pertegas bahwa sebenar-benarnya Tuhan itu tidak pernah menciptakan sesuatu. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu, maka Tuhan itu pernah tidak punya sesuatu. Sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah menciptakan sesuatu, sebab Tuhan itu maha ada. Subhanallah. Saya akan membahas di sini secara rinci agar kita tidak gagal paham. Saudara, kalau kita kaji dalam ilmu tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah makna secara hakikat adalah tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Dan kalau kita balik, selain Allah tidak ada yang ada. La maujudun illallah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Kalau tidak ada yang maujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dialah semuanya. Seperti dikatakan dalam Al-Quran Al-Hadid ayat 3, wal awalu wal akhiru wal batinu wasahiru. Artinya, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia juga yang zahir.
berarti dialah semuanya. Tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia yang awal, dia yang akhir, dan dia juga yang batin, dia juga yang zahir, maka tidak ada yang ada selain dia. Kalau tidak ada yang ada selain dia, lalu siapa yang menciptakan dia? Ini satu pertanyaan. Siapa yang menciptakan dia? Apakah Tuhan menciptakan Tuhan? Sangat tidak mungkin. Kalau Tuhan menciptakan Tuhan, berarti Tuhan itu banyak. Dan insya Allah kita akan bahas lebih lanjut. Perhatikan baik-baik saudara. Kita akan membahas kembali yaitu sebelum ada sesuatu. Saudara, ketika Tuhan itu masih sendirinya, belum ada sesuatu apapun, belum ada ruang dan waktu, belum ada surga dan neraka, belum ada langit dan bumi. Lalu Tuhan itu ingin dikenal, tapi tidak ada yang mengenalnya, sebab belum ada sesuatu. Lalu dia berkata, akulah perbendaharaan yang tersembunyi. Subhanallah. Aku perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Lalu karena dia ingin dikenal, dalam bahasa syariat, dia menciptakan makhluk dari dirinya sendiri untuk mengenal dirinya sendiri. Jadi kata-kata yang menciptakan itu adalah kata dalam syariat. Dikatakan Tuhan menciptakan makhluk itu adalah bahasa syariat. Tapi di dalam bahasa syariat, Allah mentajalikan dirinya atau Allah mensahirkan dirinya. Subhanallah. Maka disebutlah dalam Al-Quran, huwal awalu wal akhiru huwal batinu wassahiru. Saudara, Tuhan itu maha ada. Maha ada. Artinya semua sudah ada. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia yang zahir. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu, berarti Tuhan sempat tidak punya sesuatu. Mari kita sama-sama mencari hakikat kebenaran. Apa yang diciptakan Tuhan? Karena Dia Maha Ada. Seperti saya misalnya, ini saya ini punya bayangan. Siapa menciptakan bayangan saya?
Saya sendiri tidak pernah menciptakan. Bayangan itu ada karena ada yang ada. Kalau Tuhan menciptakan Tuhan, itu mustahil. Maka timbul pertanyaan, kalau Tuhan menciptakan Tuhan, berarti Tuhan itu banyak. Seumpama matahari, memancarkan cahayanya di seluruh pelosok dunia, sehingga matahari itu terlihat di Amerika, di Jepang, di Cina, dan terlihat di seluruh dunia. Padahal matahari itu hanya satu. Sekali lagi, saudara, mari kita betul-betul mencari kebenaran yang hakiki. Kita tidak akan pernah memahami hal ini kalau kita tidak tahu siapa Tuhan sebenarnya. Tidak akan pernah bisa memahami ini. Jadi kita tidak perlu bertanya di mana Tuhan, di atas, di bawah, atau di luar, di dalam. Tidak perlu, tidak penting. Yang penting siapa Tuhan sebenarnya, agar kita tidak salah menyembah. Demikian saudara, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.